Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Warnandita, NPM 1961-2011-36, Prodi Manajemen 4F, mata kuliah Kewirausahaan, dosen pengampu Ibu Windy. Di sini saya akan menjelaskan tentang cash flow dan segitiga BI. Cash flow kuadran adalah tentang keempat jenis orang yang berbeda yang ada dalam dunia bisnis, tentang siapa diri mereka dan apa yang membuat individu di masing-masing kuadrat unik dan berbeda. Anda akan dibantu menentukan di mana posisi Anda sekarang dan dibantu memetakan arah ketika Anda memilih jalan Anda sendiri untuk mencapai kebebasan finansial. Yang pertama ada kuadran kanan untuk bisnismen dan investor. Yang kedua kuadran kiri untuk self-employment, pentingnya kecerdasan finansial. Huruf dalam masing-masing kuadran mewakili E untuk employ, pegawai, S untuk self-employed, pekerja lepas, B untuk business owner, pemilik usaha, I untuk investor, penanaman modal. Yang pertama, kuadran E, employ atau karyawan. Anda bekerja untuk orang lain, di mana Anda telah terikat untuk bekerja dengan waktu tertentu dan dengan penghasilan yang tertentu juga. Kuadran E, self-employment atau profesional atau small business. Anda bekerja untuk diri Anda sendiri, di mana Anda tidak terikat secara waktu dan penghasilan. Tetapi Anda harus bekerja semakin keras, menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar. Yang ketiga, kuadran B, business owner atau pemilik bisnis. Anda bisa mendapatkan penghasilan dari sistem, di mana dalam sistem ini orang lain bekerja untuk Anda. Jadi Anda tidak terikat waktu, tetapi penghasilan tak terbatas. Kelompok ini nyaris dinyatakan sebagai lawan dari S. Seorang B sejati senang mengitari diri mereka sendiri dengan orang-orang pandai dari keempat kategori E, S, B, dan I. Tidak seperti S yang suka mendeklarasikan pekerjaan. Yang keempat, kuadran I, investor atau penanaman modal. Anda mendapatkan penghasilan dengan menanam modal sehingga uang bekerja untuk Anda. Mereka tak perlu bekerja karena uang bekerja untuk mereka. Mengapa orang memilih aman daripada bebas? Alasan utama banyak orang mencari keamanan pekerjaan adalah karena disitulah yang diajarkan kepada mereka, baik di rumah maupun di sekolah. Jutaan orang terus-menerus mengikuti saran itu. Banyak di antara kita telah terkondisi dari kecil untuk berpikir tentang keamanan pekerjaan, bukan keamanan finansial atau kebebasan finansial. Dan kebanyakan dari kita belajar sedikit atau sama sekali tidak tentang uang, baik di rumah maupun di sekolah. Maka, wajar kalau di antara kita makin erat berpegang pada gagasan pekerjaan aman bukan meraih kebebasan finansial. Perbedaan-perbedaan antara keamanan pekerjaan, keamanan finansial, dan kebebasan finansial. Mental setiap kuadran. Mental E, employ. Yang pertama, enggan mengikatkan diri. Yang kedua, tidak mampu menunda kenyamanan. Yang ketiga, menunggu disuruh. Yang keempat, kurang inisiatif. Mental S, self-employed. Yang pertama, setingkat lebih baik dibandingkan E. Yang kedua, mampu menunda kenyamanan. Yang ketiga, berusaha meningkatkan diri. Yang keempat, berusaha kreatif. Mental B, business owner. Yang pertama, setingkat lebih baik dari S. Yang kedua, mampu menunda kenyamanan. Yang ketiga, berusaha kerja berinisiatif. Yang keempat, mampu bekerja mandiri dan mampu bekerja dalam tim. Mental I, investor. Setingkat lebih baik dibandingkan B. Semua yang ada di B juga ada pada I. Memasuki pintu keberhasilan. Keberhasilan di sisi kanan kuadran membutuhkan pengetahuan tentang uang, disebut kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial bukan terutama tentang berupa uang yang ada dihasilkan, tapi lebih kepada banyak uang yang kau simpan, seberapa keras uang itu bekerja untukmu, dan berapa generasi yang dapat Anda hidupi dengan uang itu. Banyak alasan tentang hal dua ini. Dua yang paling umum adalah, yang pertama pengalaman dan pendidikan, yang dua cash flow. Ada 3 jenis utama bisnis yang umum dipakai saat ini. Yang pertama, perusahaan tradisional jenis C. Yang kedua, bisnis waralaba. Yang ketiga, pemasaran jaringan atau multi-level marketing. Ada 3 cara yang dapat membuat Anda mencapai sisi B dengan cepat. Yang pertama, cari seorang pembimbing. Yang kedua, usaha waralaba. Yang ketiga, pemasaran jaringan.
7. Tingkat investor. Tingkat pertama, tidak mempunyai modal untuk diinvestasikan. Tingkat kedua, peminjaman. Tingkat ketiga, penabung. Tingkat keempat, investor pandai. Tingkat 5, investor jangka panjang. Tingkat 6, investor canggih. Tingkat 7, kapitalisasi. Kunci pemasaran jaringan bukan terutama pada produknya, melainkan pada pendidikan yang ditawarkan organisasi. Dua hal penting yang bisa kita pelajari dari sistem pemasaran jaringan untuk menjadi seorang B yang berhasil. Yang pertama, untuk berhasil kita harus menaklukkan rasa takut, ditolak, dan berhenti mencemaskan apa yang dikatakan orang tentang kita. Salah satu frasa terbaik untuk hal ini adalah, apa pendapatmu tentang diriku, bukan urusanku. Yang terpenting adalah apa pendapatku tentang diriku. Yang kedua, belajar memimpin orang, bekerja dengan berbagai jenis orang yang berbeda adalah hal yang paling sulit dalam bisnis. Kemampuan untuk cocok dengan orang lain dan mampu memberikan inspirasi kepada mereka adalah keterampilan yang berharga, sebuah keterampilan yang patut untuk dipelajari. Segitiga BI, Robert T. Kiyosaki. E dan S, kuadran kiri 95% orang berada di sisi ini dan 5% kekayaan yang ada di sini. Biasanya di sisi ini bawaannya stres, walaupun orang-orang di luar sana menganggap mereka itu orang kaya karena penurunan penghasilan saja sudah goncang atau keuangannya. B dan I, kuadran kanan. B adalah 3 macam business owner: konglomerasi, bisnis besar, waralaba, jaringan bisnis sejenis, dan networking, jaringan perorangan. Biasanya kerja stabil dan punya banyak waktu. I, uang untuk bekerja untuk kita, dominan tidak punya utang dan berkelebihan uang. B dan I, 5% orang berada di sisi ini dan hanya 95 uang ada di sini, bawaannya freedom. Segitiga BI, masing-masing kuadrat berbeda karakter dan bahasa. Employ, pegawai, bekerja pada orang lain, takut dipecat, takut membuat kesalahan, takut mengambil resiko, takut mencoba sesuatu. Self-employed, profesional dan pengusaha kecil atau pelaku bisnis, tidak percaya bahwa orang lain bisa melakukan sebaik dia atau time is money. Business owner, pemilik bisnis, kerja ringan, punya banyak waktu luang, dan percaya bahwa banyak orang lebih baik dari dirinya. Investor, uang bekerja untuk kita, berani mengambil resiko dan sabar menunggu hasil. Segitiga BI. E, takut. S, tidak percaya. B dan I, percaya, berani, dan sabar. Bicara pekerja dan proses, teknik mengajar, teknik pengobatan, teknik peternakan. Bicara uang dan hasil, cash flow, penghasilan, omset, keuntungan, cita-cita, harapan, dan visi. Cara pindah kuadrat. Yang kita bisa lihat, ini ada cara lama dan cara baru ya. Usaha sendiri, train entrepreneur. Penghasilan pasif bisa diwariskan, kuadran kiri. Active income, kuadran kanan, passive income. Kaya atau miskin itu berawal dari mindset. Jika kamu ingin kaya, mulai dengan ubah mindsetmu. Robert T. Kiyosaki. Terima kasih.